أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. Selanjutnya, waktu dan tempat mempersilakan kepada guru kami sama para pelajar bersama. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ijabatil kulil mas'ul wa naili kulil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baiti wa dzurriyyati wa azwaji thahirati ummahatil mu'minin wa kafati ashabi Rasulillah min ansari wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan mu'allif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa liman lahu haqqun 'alaina wa jami' ahli qubur fi hadhil badah madadana bi madadihim wa 'ada 'alaina ya Allah bi barakatihim wa amtir 'alaina wa isa karamatihim wa nafahatihim wa quwwatihim Fiddin wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, Bapak Ibu hadirin jamaah yang semuanya hadir di majelis mulia ini yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dari Allah pada malam hari ini kita semua alhamdulillah
diberikan sehat. Betul nggak Pak? Malam hari ini diberikan sehat, diberikan badan kita tidak sakit. Saya lihat tidak ada yang pakai koyo, nggak ada yang pakai Hansaplast, apalagi pakai infusan ya. Ini dalil bahwa alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Bukan hanya kesehatan tapi lengkap, diberikan juga kita namanya afiyah, sehat wal afiyah ya. Jadi sehatnya sudah ada alhamdulillah, tapi diberikan juga afiyah. Afiyah itu apa? Kemampuan. Afiyah itu al-inayah wal quwwah ila ta'ah. Itu namanya afiyah. Jadi afiyah itu kemampuan, pertolongan dari Allah untuk melakukan ketaatan. Itu namanya afiyah. Jadi kalau sehat itu orientasinya ke fisik, Pak. Badannya nggak sakit, itu namanya sehat. Tapi kalau afiyah, ruhaninya sehat. Itu ruhaninya sehat. Nah, malam ini kita paket lengkap, Pak ya. Oh, sehat wal afiyah. Badannya enak ya, kakinya mau melangkah ke majelis ilmu gitu ya. Soalnya ada orang dikasihnya sehat aja Pak, sehat aja, badannya nggak sakit, tapi kalau diumumin apa tuh majelis taklim gimana tuh, cuek aja, berangkatnya males-malesan, pura-pura nggak nyahut. Ada di sana di Irian gitu ya, di Irian Jaya begitu. Jadi kalau ada undangan pengajian kakinya kaku. Nah itu karena apa? Afiyahnya tidak dikasih oleh Allah, gitu ya, terkunci kita. Nah kita alhamdulillah sehat walafiat. Jadi ada orang yang diberikan sehat saja tidak afiyah, atau afiyahnya saja tapi tidak sehatnya. Mungkin Bapak ini yang pakai jaket lagi meriang mungkin. Oh enggak, saya menduga-duga saja ini. Soalnya kalau bajunya berlapis-lapis tuh itu dalil minimal lagi anget-anget dikit gitu ya. Jadi ada yang pilek, ada yang batuk, tapi tetap berangkat. Berarti ada afiah walaupun tidak ada sehat gitu kan. Nah gitu ya. Itu lebih mending, mending. Jadi yang bahaya itu apa? Orang dikasih kesehatan tapi tidak diberikan afiah. Nah ini nanti masuk kepada golongan orang yang telah disabdakan Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat ya, sering dikatakan oleh para guru kita. Yang dua nikmat ini orang banyaknya lalai, orang banyaknya apa, nggak bisa ngisi nikmat ini, tidak bisa memanfaatkan nikmat ini. Dua nikmat ini apa? As-sihhatu kata Rasulullah. Yang pertama nikmat sehat. Orang kalau dikasih sehat kadang ada yang nggak maksimal. Nanti kalau udah sakit baru pengen jamaah. Nanti kalau udah kena kanan kirinya badannya baru pengen baca Quran. Tapi ketika sehat kita kadang lalai. Nah ini nikmat yang banyak orang lalai, banyak orang tidak bisa memanfaatkan nikmat itu adalah kesehatan. Badannya waras brigas ini kadang disia-siakan tanpa diisi oleh ketaatan. Wal farag, waktu luang. Waktu luang ini juga kadang kita tidak diisi ya dengan amal-amal yang kita ada longgar dari asar ke maghrib. Kira-kira ya apa tuh Pak? Asar ke maghrib kan kosong kebanyakan nih. Megang remote apa megang tasbih kira-kira? Apa megang HP? Nah gitu ya. Nah ini ya kalau HP-nya lihat YouTube yang dakwah mungkin, tapi agak mustahil biasanya ya. Nah ini waktu luang asar ke maghrib ini waktu padahal kata para ulama waktu yang paling mujarrab untuk memanjatkan doa bainal asri wal maghribi. Tapi kebanyakan orang waktu luang itu disia-siakan. Nah itu ya. Malah naudzubillah kadang ada orang badannya sehat, bukan hanya ketaatan, malah berani-beraninya melanggar aturan Allah, digunakan untuk maksiat. Nah ini kalau orang badannya sehat tapi maksiat yang dikerjakannya, sholatnya ditinggal misalkan ya, kemudian sesama tetangga menyakiti, badannya sehat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itulah orang yang sebenarnya sakit gitu Pak ya. Jadi yang sakit itu dalam agama bukan yang tergeletak di rumah sakit saja,
bukan yang di hidungnya ada apa, yang di tangannya ada infus, ada bantuan oksigen, itu orang sakit. Tapi ada lagi orang sakit, kata Imam Ibnu Qayyim, siapa sakit itu? Fa ahlul maksiyat hum ahlul bala wa in afiyat abdanuhum. Orang yang sakit itu adalah orang yang hari-harinya diisi kemaksiatan, wa in afiyat abdanuhum, walaupun badannya sehat. Itu Pak ya. Jadi Bapak enggak pilek, enggak sakit perut, enggak batuk, tapi hari itu dari pagi sampai pagi enggak pernah baca Quran, enggak pernah zikir, jamaah, enggak ada ketaatan sama sekali. Itulah yang sebenarnya orang sakit. Kita ini sedang sakit, gitu ya. Nah sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim, fa ahlut ta'ati huwa ahlul afiyat, ya, wa in saqamat abdanuhum. Nah orang yang sehat sebalikannya. Orang yang sehat itu orang yang setiap detiknya, setiap waktunya dia isi kebaikan-kebaikan. Jadi nggak rela Pak, 1 menit saja berlalu tanpa kebaikan. Sudah benar-benar memaknai apa namanya, waktu ini berharga. Benar-benar wal asrinya tuh benar-benar diamalkan demi waktunya itu. Gitu, karena waktu yang kita lewatkan kosong tanpa taat ya tidak akan terulang lagi seumur hidup Pak. Seumur hidup. Jadi Bapak misalkan tanggal 5 Agustus jam 5 sore sampai jam 6 enggak ibadah, ya seumur hidup enggak akan terulang lagi Pak. Gitu ya. Enggak ada terulang lah. Makanya ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah, tidak rela 1 detik pun dari waktunya lewat tanpa ketaatan. Justru mereka yang diisi dengan kebaikan-kebaikan inilah apa? Yang disebut orang-orang yang benar sehat. Nah ini kita ini insya Allah kalau sehat badannya sih insya Allah, tapi kalau secara hakikat bisa saja kita ini sebenarnya sakit karena masih ada waktu kita yang tidak diisi dengan kebaikan, ada waktu yang sia-sia ya, yang tidak diisi dengan kebaikan. Nah mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan ini benar-benar kita bisa manfaatkan untuk ketaatan dan kebaikan. Dan tentu karena kebanyakan pemain lama ya ini apa yang datangnya tidak hanya istiqomah mudah-mudahan ngajinya, tapi juga diberikan keikhlasan. Saya kalau sama yang baru berangkat sekali 2 kali nggak berani ngomong ikhlas Pak. Ya nanti kalau udah ngomongin ikhlas, waduh berat sekali ibadah. Kalau nggak ikhlas nggak diterima kebaikannya, bubar Pak barisan gitu ya. Tapi karena Pak Eko lagi, Pak Parihin, orang-orang kita kebanyakan pemain lama, jadi saya udah berani, udah kuat gitu. Kayaknya kalau dibandem terus juga, insya Allah tetap berangkat gitu. Makanya mudah-mudahan juga ada keikhlasan, sedikit-sedikit dilatih ikhlasnya. Karena ikhlas ini nanti yang sering saya katakan syaratul qabul, syarat diterimanya amal kita itu ikhlasnya nanti. Bukan banyaknya amal itu, tapi keikhlasannya. Ya, akhlis a'malaka kata Rasulullah, yakfika qalilun minal amal. Ibadah itu nggak perlu banyak-banyak kata Rasulullah. Yang penting ikhlas, yakfika qalilun, sedikit juga cukup sebenarnya. Cuma kan kita kalau dikasih dalil begitu gimana? Banyak enggak akhirnya kan? Sedikit enggak akhirnya. Ada sampai saya mah belum ikhlas ngapain gitu kan. Nah, ini makanya karena saya sampaikan kepada orang-orang yang kelihatannya sudah istiqomah datang ke majelis ilmu gitu, makanya sedikit-sedikit kita latih keikhlasannya. Nah keikhlasan ini nanti yang akan menyelamatkan kita, bukan amalnya, keikhlasannya. Makanya dulu di kitab-kitab salaf, di kitab-kitab kuning itu diceritakan ada ahli ibadah abid namanya Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ada ulama besar, alim, ahli ibadah, namanya Imam siapa? Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sampai ahli ibadahnya, saking getolnya, saking rajinnya ibadah ini Imam Abdul Aziz, para malaikat bilang itu terkagum-kagum Pak. Kagum, ini kok ada makhluk Allah yang dari pagi sampai pagi nggak ada 1 detik pun tidak diisi dengan ketaatan, ibadah terus. Pokoknya persis kayak jamaah di sini lah gitu lah. Ibadah terus. Ya ibadah itu nggak mesti harus di musola Pak ya. Bapak ke PT niatnya apa? Cari nafkah halal itu juga ibadah.
ibunya yang di rumah nyiapin makanan buat mencukupi kebutuhan anak juga ibadah. Jadi jangan mempersempit ibadah itu harus bersorban, harus pakai sarung gitu Pak ya. Ya pakai lepis juga bisa beribadah kalau hatinya sedang zikir. Makanya jangan fanatik kalau ada kiai pakai lepis, waduh ini kiai agak nyimpang nih. Tetap ya. Jadi tetap mereka walaupun pakaiannya berubah gaya ya, tapi amaliyahnya khususnya hatinya tetap usulnya kepada Allah. Nah, jadi Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini saking taatnya, saking ahli ibadahnya, malaikat tuh terkagum-kagum, terheran-heran. Kok ada makhluk Allah taatnya seperti itu? Tapi kata malaikat, saya juga pengen tahu akhir hayatnya kayak gimana ini. Hanya banyak ceritanya, ahli ibadah di ujungnya tinggal finishnya saja jelek. Atau kita sering sebut apa? Su'ul khotimah. Akhirnya nembus ke lauh mahfud malaikat ini, pengen lihat di buku akhir hayatnya Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini bagaimana. Ternyata benar malaikat tuh kagetnya luar biasa. Saya nggak bisa mencontohkan kagetnya malaikat ya, karena nggak tahu. Tapi fafazaat di kitab itu tertulis fafazaat, kaget malaikat itu melihat di lauh mahfud itu tertulis wahadar rajul min ahlin nar. Imam Abdul Aziz ini adalah seorang laki-laki yang nanti di ujung hidupnya atau di kematiannya min ahlin nar, jadi ahli neraka. Kalau ahli maksiat, tukang mabuk, tukang zina, ahli nar ya biasa Pak ya. Ini ahli ibadah kok ada ya, kok ada menjadi ahli neraka. Nah akhirnya malaikat ini tasyakul ya, kita di ilmu tauhid ada mengenal tasyakul. Tasyakul itu merubah bentuk dirinya menjadi manusia biasa, turun ke bumi ngobrol sama Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kepo kalau orang sekarang tuh Pak ya. Kepo tau nggak Pak? Kalau anak-anak kecil kepo gitu ya, nyelidikin, pengen tahu nih kok bisa orang soleh Imam Abdul Aziz kok jadi ahli neraka, ada apa sebenarnya. Akhirnya turun ke bumi, diinformasikan, dikasih tahu Imam Abdul Aziz, saya ini kagum sama Anda. Anda ini ibadah dari pagi sampai pagi, tapi saya kaget Anda ini di akhir hayatnya nanti su'ul khotimah, ahli nar. Gitu ya. Nah, bagaimana Imam Abdul Aziz ketika dapat kabar dari malaikat ini? Imam Abdul Aziz nggak kaget, Pak. Ulama, ya, nggak kaget. Dia tahu kodok kodar Allah. Semuanya setelah dicatat oleh Allah. Ya apa jawabnya Imam Abdul Aziz? Mau ke neraka ke, mau ke surga, bukan urusan saya. Tuh jawabannya. Kalau Bapak gimana? Frustasi, udah pengen libur aja, sholatnya ngapain? Sholat su'ul khotimah nanti ngapain? Sodaqah su'ul khotimah nanti ngapain? Ke majelis ilmu kalau akhirnya su'ul. Tapi yang didatanginya ulama, punya ilmu, punya dasar. Terserah saya ini, kata Imam Abdul Aziz, mau masuk neraka ya monggo, mau masuk surga ya silahkan. Kenapa? Karena saya ibadah bukan tujuannya surga dan neraka. Gitu ya. Inilah orang ikhlas. Jadi juga nggak ada target dibalas oleh Allah, enggak. Saya ini ibadah karena Allah nyuruh saya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ini disuruh ibadah hidup ini, bukan disuruh masuk surga, bukan disuruh nanti ke neraka, bukan. Yang penting saya ibadah, neraka surga belakangan itu. Nah, gitu ya. Jawabannya luar biasa. Akhirnya malaikat ini naik lagi. Penasaran ini malaikat, penasaran, pengen lihat lagi tuh. Lauh mahfud ini pengen lihat lagi. Baru beberapa detik saja Pak ya, beberapa detik saja. Tulisan hadar rajul min ahlin nar berubah hadar rajul min ahlil jannah. Baru beberapa detik ada oleh Allah, wa yamhullahu ma yasa wa yusbit, dihapus oleh Allah takdirnya tadinya su'ul khatimah, tapi kemudian apa? Husnul khatimah. Gitu ya, husnul khatimah. Karena apa? Karena keikhlasannya beribadah. Jadi banyak juga kalau nggak ikhlas ya tanda tanya nanti Pak. Apalagi sedikit nggak ikhlas. Ya salam itu sih Pak ya. Nah, jadi Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tadinya ahli nar, dirubah oleh Allah, takdir mu'allaq namanya ya, dirubah. Karena apa? Karena dia tidak peduli balasan dari Allah surga atau neraka,
balasan enak atau tidak nanti di dunia di akhirat, tujuannya hanya nurut perintah Allah. Karena keikhlasan inilah dirubah. Tapi malaikat juga penasaran lagi nih Pak. Apa penasarannya Pak kira-kira? Turun lagi ke bumi, dia pengen tahu kenapa ibadah dari pagi sampai pagi kok dicatat ahli neraka. Gitu ya. Kenapa dari awal tidak ahli surga saja padahal sudah ikhlas. Nah, gitu ya. Dan akhirnya Imam Abdul Aziz pun sama-sama penasaran. Jadi malaikat penasaran, Syekh Abdul Aziz juga penasaran. Kok saya bisa jadi ahli neraka padahal ibadah beberapa puluh tahun lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi akhirnya sama-sama penasaran. Ketika turun lagi malaikat, keduluan bertanya oleh Imam Abdul Aziz. Kata Imam Abdul Aziz, Anda tahu tidak kenapa ibadah saya berpuluh-puluh tahun dulu oleh Allah dicatat ahli neraka? Seakan-akan ibadah saya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada gunanya ibadah saya selama ini ngaji, wirid, dikir, baca Quran, gak ada gunanya puluhan tahun. Padahal saya sudah ikhlas. Kata malaikat, saya dikasih kabar oleh Allah, kenapa ibadahmu berpuluh-puluh tahun itu tidak ada gunanya, bahkan tercatat ahli neraka? Kata Allah, karena engkau ketika usia 15 tahun, ya kata malaikat itu, kata Allah, ketika engkau Imam Abdul Aziz umur 15 tahun, ibumu memanggilmu. Jadi ibunya itu memanggil Imam Abdul Aziz di dalam kamar, terdengar oleh Imam Abdul Aziz ini dulu minta bantuan gitu ibunya, tapi pura-pura tidak terdengar. Akhirnya sahutan ibunya tidak dipedulikan. Kata Allah, karena satu amalan itu saja, ibadahmu yang puluhan tahun bahkan ikhlas tidak bernilai apa? Karena menyakiti hati orang tua, itu gampangnya. Akul waliden. Itu jadi benar kalau dikatakan bahwa orang sesoleh apapun, ngajinya rajin, ilmunya tinggi, tapi kalau ke orang tua ngelawan, Mbak, ya sudah, di hadapan Allah min ahlin nar nantinya. Ahlin nar. Nah, makanya ada dua manfaat, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini apa? Keikhlasan itu akan merubah takdir. Seburuk apapun takdir kita, kalau ada keikhlasan di dalam amal soleh kita, insya Allah akan dirubah oleh Allah. Dan yang kedua tadi apa? Sebanyak apapun kesalehan kita, bahkan kesalehan yang diisi dengan keikhlasan, tapi ada satu perbuatan kita yang menyakiti orang tua, ya sudah, lawala katanya, tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan mampu birrul walidain. Halaman 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin sudah dijelaskan tentang apa hikmahnya Nabi kita Muhammad dijadikan Nabi terakhir ya. Khatamil Anbiya. Kenapa Rasulullah yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi terakhir, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim? Salah satu alasannya kemarin dijelaskan karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, tujuan pengutusan para Rasul sudah tuntas. Tujuannya sudah kena semua. Ya, itu kayak kemarin tujuannya apa? Menunjukkan i'lamuhum bil umur. Jadi dengan diturunkannya Nabi Muhammad, tujuan Allah mengutus para rasul itu sudah tuntas semua. Kalau sudah tuntas tujuannya, ngapain diturunkan lagi rasul? Itu salah satunya. Nah, sekarang halaman 38, soal kaifa kanat siratu nabiyyina alaihi salatu wassalam. Ada pertanyaan di sini, kaifa kanat, seperti apakah sirah itu perjalanan hidup ya. Seperti apakah, bagaimana atau seperti apakah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad ya, atau perilaku hidupnya Nabi kita Muhammad yang kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, kalau engkau cinta kepadaku, ikutilah nabiku, Nabi Muhammad. Jadi cirinya orang taat kepada Allah,
cinta kepada Allah itu apa? Ittiba kepada Rasul gitu ya. Jadi nggak masuk akal kalau orang ibadah ke Allah sunnah-sunnahnya ditinggalkan, wajibnya rajin, sunnahnya ditinggal, nggak seimbang. Jadi ciri orang itu taat kepada Allah adalah taat juga kepada para Rasul termasuk Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita ittiba kepada Nabi kalau tidak tahu akhlaknya Nabi, sirahnya Nabi. Jadi kita bisa mengikuti kan udah lihat dulu yang mau diikutinya seperti apa, gitu ya. Nah, matbu'nya atau yang diikutinya seperti apa. Nah, jadi di sini dijelaskan seperti apa sirah perjalanan hidupnya Nabi, sejarah hidupnya Nabi atau perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa perjalanannya? Di sini jawabannya Jim jawab qad waqa'al ijma'u wal ittifaq. Ada nggak Pak? 38 ya? Hah? 37? Oh beda ini ya? Oh ini beda cetakan ya? Ini yang kitab mahalnya soalnya ini ya? Apa sama aja harganya? Sama aja ya? Kitab mahal sama aja ya? Kalau di saya 38 ya? Ada ya tapi qad waqa'al ijma'u wal ittifaq, telah menjadi ijma', telah menjadi kesepakatan para ulama an-nasirata nabiyina alaihi salatu wassalam ahsanus siyari alal itlaq. Nah ini termasuk yang harus diyakini oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita harus meyakini karena para ulama telah sepakat bahwa di dunia ini makhluk Allah yang perjalanan hidupnya paling sempurna adalah perjalanan hidupnya Nabi Muhammad. Jadi kisah hidup yang paling sempurna kisah hidup Nabi Muhammad. Contoh paling sempurna Nabi Muhammad. Sekalipun banyak tokoh-tokoh di muka bumi ini, banyak orang-orang soleh. Ada Syekh Abdul Qadir Zailani, ada Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi, mungkin ada sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau disandingkan dengan Rasulullah, perjalanan hidupnya Rasulullah ini menempati urutan pertama, orang yang perjalanan hidupnya ahsanus siyar, sirahnya paling baik. Karena paling baik maka paling layak diikuti. Kita kan kalau ngikutin mesti kepada yang lebih dari kita Pak ya. Ya kalau ngikutin orang yang lebih alim dari kita, kita ikut sama orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih berpengaruh dari kita, semuanya yang lebih. Karena Rasulullah ini ada di posisi yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, maka paling layak diikuti, gitu ya. Ijma itu sudah kesepakatan para ulama. Rasulullah akhlaknya, perjalanan hidupnya paling baik. Wa qad aqarra bi husniha al-kuffar. Rasulullah perjalanan hidupnya baik, perilakunya baik ini bukan kata orang iman saja, bukan kata kita orang Islam saja, bukan kata para ulama saja Rasulullah akhlaknya baik, Rasulullah perjalanan hidupnya luar biasa. Faqad aqarra kuffarun, orang kafir pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu top gitu Pak, keren udah. Padahal tidak iman kepada tapi kalau lihat akhlaknya Nabi, acung jempol semua Pak gitu. Makanya saya sering kisahkan, saking amanahnya Rasulullah, orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy, kalau nitip kunci itu pasti kepada Nabi Muhammad. Kalau mau perjalanan jauh, kalau mau rekreasi kemana gitu ya, rumahnya dikunci, kuncinya nggak dibawa perjalanan, dititipkan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kunci ini dititipkan kepada Muhammad, aman rumah. Jangankan piring, sendok pun nggak ada yang hilang. Tapi kalau dititipin sama selain Nabi Muhammad, ya sudah, pulang ya tinggal garasinya aja, udah hilang semua. Tuh, jadi orang kafir Quraisy itu sudah mengakui sejak Nabi Muhammad kecil pun sudah menjadi andalan orang-orang menitipkan benda-benda atau barang-barang yang berharga karena sidiknya, karena jujurnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir sekalipun mengakui bahwa Rasulullah akhlaknya luar biasa. Lebih-lebih kita orang yang beriman, orang-orang yang Islam sudah pasti harus meyakini akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Gitu ya. Nah, kenapa orang-orang kafir mengakui akhlaknya Rasulullah? Ya lagi-lagi terlihat oleh mata mereka-mereka. Ya, dari sebelum jadi nabi sampai sudah jadi nabi, akhlaknya stabil Nabi Muhammad tuh, Pak. Kalau kita gimana, Pak?
Di dompet hilang 200.000 aja udah beda kayaknya, Pak. Di dompet ada uang 500.000 sama 20.000, ya udah akhlaknya udah beda kita. Gitu ya. Ibadahnya kita beda ketika ibu disayang suaminya atau ketika dimarahin suaminya. Ibadahnya tuh udah beda kualitasnya. Gitu ya. Akhlak itu kan perilaku spontan ya, sudah watak. Akhlak itu watak spontan. Nabi Muhammad itu digoncang apapun ya akhlaknya tetap baik. Baiknya bukan hanya kepada orang baik, bahkan kepada orang yang menyakiti dirinya pun Nabi Muhammad tetap baik. Kita kan kalau ada orang kita baik itu biasanya ke siapa, Pak? Kita ada apa namanya? Ada bikin makanan banyak misalkan. Tapi pas ngasih tetangga cuma 2 mangkok misalkan. Kita ngasihnya ke siapa tuh kira-kira? 2 mangkok itu ke tetangga yang bagaimana? Yang dia pernah ngasih ke kita pasti. Betul nggak, Pak? Ada tetangga nih 4, kita mau ngasih dua wadah. Ya kepada orang yang sering ngasih ke kita pasti. Kita ini baik kepada orang yang baik. Tapi kalau orangnya itu jahat ke kita, ya mikir-mikir dulu kita kan. Nah, itu makanya kita ini untuk diikuti masih jauh. Nah, Nabi Muhammad kepada yang memusuhinya baik, apalagi kepada yang mengikutinya. Kepada orang iman ya baik, kepada orang kafir pun baik. Gitu ya. Hormat kepada orang kafir. Bahkan ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, Nabi Muhammad tetap hormat. Makanya dalam kitab Sahih Muslim itu diceritakan ketika Rasulullah duduk-duduk gitu ya, tiba-tiba ada orang meninggal dari Yahudi digotong gitu ya. Ada orang Yahudi lewat mayatnya gitu, mayat digotong. Nabi Muhammad yang sedang duduk langsung berdiri. Berdiri ini simbol tahriman, menghormati. Oh gitu ya, menghormati. Kata sahabat, ngapain Rasulullah? Yang mati itu bukan saudara kita, bukan orang iman, bukan orang Islam. Dia itu musuh kita, Yahudi, Nasrani. Yang dulu ketika hidupnya bisa saja menyakiti engkau, mencaci engkau. Gitu ya. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Alaisat nafsan. Ya. Apakah dia bukan manusia katanya? Jadi saya menghormati dia itu apa? Karena dia itu manusia. Nggak lihat Yahudi Nasraninya. Gitu ya. Jadi mau Yahudi mau Nasrani, selama dia adalah manusia makhluk Allah, saya akan tetap menghormatinya. Nah gitu ya. Makanya ada tradisi bagian daripada menghormati itu berdiri. Bagian daripada menghormati orang itu adalah berdiri. Biasanya kalau di pengajian gitu ya, ada kiainya datang gitu ya, berdiri semua. Itu karena memang sunnahnya seperti itu. Ikroman. Di dalam pembacaan marhaban ya, ada berdirinya, mahalul qiyam namanya. Itu dalam rangka menghormati Nabi Muhammad. Jadi itulah syariat berdiri itu dari sana. Jadi Rasulullah kepada yang non muslim pun hormatnya bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika mati pun alaisat nafsan. Ya, saya berdiri karena saya menghormati dia itu manusia saya menghormati. Jangankan saya, Allah saja dalam Al-Quran kan begitu Pak ya. Hormat nggak kepada orang kafir Allah? Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Walaqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan. Siapa yang dimuliakan Allah? Bani Adam. Keturunannya Nabi bukan walaqad karramnal mu'minin, tidak. Saya muliakan orang mukmin, tidak. Ya, walaupun ada ayat-ayat khusus yang Allah lebih memuliakan orang. Tapi ayat ini menjelaskan Allah tidak hanya memuliakan orang iman, orang muslim, tapi Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Keturunan Nabi Adam. Ya, keturunan Nabi Adam kan macam-macam Pak ya. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang musyrik, ada yang fasik. Oleh Allah tidak dipilih kasih. Laqad karramna. Saya muliakan semua. Allah saja memuliakan manusia. Masa iya kata Rasulullah saya tidak memuliakan manusia? Nah, kita kan kadang milah-milih kalau ya saya sering contohkan kalau mau nolong orang itu biasanya kita ribet gitu Pak ya. Kalau ada orang tabrakan misalnya, kita kan sering itu siapa yang tabrakan? Oh gitu. Orang kita bukan NU apa Muhammadiyah nih yang wah udah setelah mau NU-nya NU struktural apa kultural, wah udah repot. Nah, kita ini kalau mau nolong orang, mau dia muslim, mau non muslim, silakan dibantu gitu ya. Mestinya begitu idealnya gitu. Tapi kita kan PR-nya sama orang Islam aja kan masih
sikut-sikutan gitu ya. Jadi boro-boro dengan malah ada yang sama non muslim akur, sama orang Islamnya malah gelut gitu ya. Ada yang begitu model-model lah. Nah ini tapi Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana beliau menghormati non muslim sekalipun, bukan hanya ketika hidupnya, ketika wafatnya pun tetap ikraman, memuliakan para beliau orang kafir. Ketika 13 tahun Nabi Muhammad disakiti, diembargo, diboikot ya. Wah, udah habis-habisan 13 tahun di Mekah tuh, Bang. Ujiannya Nabi Muhammad luar biasa, diasingkan, diusir, dicaci maki. Ya, ketika sholat dilempari kotoran di Mekah itu. Akhirnya karena kondisinya tidak stabil, oleh Allah diwahyukan hijrah saja ke Madinah. Dan di Madinah ini menjadi tempat Rasulullah pesat ya. Menjadi kekuatan besar Islam itu di Madinah selama 10 tahun. Nabi Muhammad setelah jaya di Madinah kangen. Yang namanya orang tuh kangen pulang kampung, Pak ya. Lahirnya di Mekah, besar di Madinah, pasti Nabi Muhammad itu apa? Rindu kepada tanah kelahirannya di Mekah. Kelasnya Nabi aja begitu, Pak ya. Apalagi kita kan. Kita bertahun-tahun di Bekasi ya, hati kecil mah sewaktu-waktu kan pengen, Pak ya. Udah 2 tahun, 3 tahun kangen sama kampung halaman, apalagi di kampung masih ada orang tua, udah pengen sebulan sekali, setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nabi Muhammad itu kangen ke Mekah. Akhirnya dari Madinah itu Rasulullah Pak, karena sedang jaya Nabi Muhammad benar-benar dijaga dengan beberapa sahabatnya ke Mekah. Padahal tujuannya itu apa? Untuk kangen-kangenan. Nah, orang-orang kafir di Mekah menduga Nabi Muhammad mau balas dendam nih. Gitu ya. Karena dulu ketika 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah dicaci maki, disakiti, diboikot dan lain sebagainya. Gitu ya. Akhirnya gemetar, wah kita mau mati nih. Kita mau mati nih kata orang-orang kafir. Nah, ketika Rasulullah ke Mekah ya, orang-orang kafir Quraisy udah pucat gitu ya, karena merasa bahwa itulah akhir hidupnya, mau dihabisi oleh Nabi Muhammad. Tapi dengan tenangnya Rasulullah, dalam sejarah-sejarah dikatakan idhabu ya, idhabu wa antum tulaqo. Kata Rasulullah, udah jangan ngumpul di sini, pulang kalian ke rumah masing-masing, antum tulaqo. Kalian gak mau diapa-apain sama saya. Saya ini pulang ke sini mau kangen-kangenan sama kampung halaman, bukan mau balas dan padahal 13 tahun diinjek-injek Nabi Muhammad. Ketika jaya, kita kan kalau lagi jaya gimana? Dulu yang meludahi kita, dulu yang meremehkan kita, manusia biasa sih pengen apa, Pak? Balas dendam pasti. Minimal mau, nih saya udah ini, minimal untuk itu. Tapi dalam hati Rasulullah tidak ada seperti itu. Intolaku idhabu wa antum tulaqo. Betapa akhlaknya luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad dzakara. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi Muhammad disegani tidak hanya oleh orang beriman, tapi juga dihormati, disegani oleh orang-orang kafir tentang akhlaknya. Kalau iman itu kan urusan Allah, Pak ya. Hidayah itu Rasulullah sendiri nggak bisa ngasih hidayah. Cuma jalan hidayahnya bisa. Tapi kalau klik Islam nggak bisa, gitu ya. Nah, tapi secara pengakuan orang-orang kafir, Rasulullah memang akhlaknya mengagumkan ya. Wa qad dzakara ahlus siyari, telah diceritakan oleh ahli tentang akhlak Rasulullah, annahu alaihi salatu wassalam asyrafan nasi nasaban hasaban yasilur rahim. Nah, salah satu yang menonjol dari akhlak Rasulullah yang ini juga nanti kita bisa tiru adalah yasilur rahim, silatur rahim. Nah, ini Rasulullah yang paling kelihatan sekali oleh orang-orang pada masa itu senang silaturahmi. Silaturahim. Nah, kita ini saya sering ditanya silaturahim apa silaturahmi itu ya. Jangan nyari yang benar mana gitu ya. Jadi silah itu artinya apa? Silah itu menyambung. Madu silah itu menyambung ya. Rahim itu kekeluargaan, kasih sayang. Rahim itu Rahman Rahim kan, kasih sayang. Menyambung kasih sayang, menyambung kekerabatan. Nah, silaturahim kalau di Arabnya bahasanya silaturahim kan. Makanya dalam hadis kan wasilul arham kata Rasulullah, silaturahmilah kalian. Atau hadis yang paling populer itu apa?
kalau kita silaturahmi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, siapa yang pengen rizkinya lancar, rizkinya bagus, wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rahimah berarti silaturahim, bukan silaturahmi. Jadi kalau ikut kepada bahasa asalnya, kepada teks-teks hadis, yang benar silaturahim, yang benar, gitu ya. Kalau mengikuti apa? Mengikuti nas-nas hadis atau ucapan-ucapan Rasul pada saat itu. Nah, bahasa Arab itu kemudian dibawa ke Indonesia, berubah kebanyakan, Pak. Maksudnya sama, tapi orang Indonesia menyebutnya bukan silaturahim, silaturahmi, gitu. Silaturahmi ya, mau silaturahmi, mau silaturahim. Nah, ini nggak ada yang salah, karena tujuannya sama. Pak Eko ke saya ngomong, Pak Ustadz mau silaturahmi. Nah, kemudian Pak Parihin mau silaturahim. Kira-kira di kepala Pak Eko sama kepala Pak Parihin itu tujuannya sama nggak? Maksudnya silaturahmi sama silaturahim? Ya sama, mau ke sana, mau minta jatah kopi, gitu kan? Nah itu, jadi makanya kalau ditanya benar silaturahmi, apa betul? Benar semua, cuma beda bahasa doang. Karena tujuan daripada pelafadannya itu, orang ya bayangannya apa? Bayangannya yang berkunjung kepada saudara sanak famili. Jadi nggak usah diperdebatkan, oh yang benar nih silaturahim, yang benar nih silaturahmi. Jadi kalau silaturahim bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya silaturahmi, gitu ya. Sama, rohmi dengan rahim itu sama saja. Artinya menyambung kasih sayang, menyambung ke kerabatan. Nah, silaturahmi ini mungkin dari kita memahami silaturahmi itu dari rumah naik kendaraan datang ke rumah orang tua, datang ke rumah tetangga. Itu silaturahmi. Tapi pengertiannya tidak hanya itu silaturahmi itu ya. Silaturahmi itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Pengertian silaturahmi ini, Pak ya. Wa amma silaturahmi atau silaturahim, wa amma silaturahim fahiya al-ihsan ilal aqarib. Jadi namanya silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Berbuat baik, bukan mengunjungi keluarga, bukan. Berbuat baik kepada keluarga kita. Ihsan. Ala hasbi halil wasil wal mausul. Berbuat baiknya tergantung kebutuhan orang yang kita datangi. Berbuat baiknya. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, silaturahmi itu kita berbuat baik kepada orang lain atau kepada kerabat. Berbuat baik ini sesuai kebutuhan orang yang kita datangi. Itu silaturahim. Gitu ya. Fataratan takunu bil mal, gitu ya. Termasuk silaturahmi adalah terkadang kita tidak datang ke rumah saudara kita, tapi transferannya nyampe. Ini juga silaturahmi, Pak. Tuh, ada tetangga kita, ada adik kita, mungkin orang tua kita lagi krisis di rumahnya, nggak punya uang. Kita datang ke rumahnya, ya beban. Harus dikasih makan kan? Kita punya kakak, punya saudara di kampung gitu ya. Di rumahnya lagi nggak punya beras, belum panen, duit nggak ada, suaminya DPHK. Silaturahmi, beban apa beban, Pak? Beban, kan orang silaturahmi itu harus dikasih macam-macam. Minimal air putih, minimal nasi putih. Makanya silaturahmi kondisi ini kurang tepat kalau dikunjungi, Pak, kata Imam Nawawi. Yang tepat itu apa? Berbuat baik kepada mereka itu fatarotan bil mali, transfer dulu. 15 juta, nanti ada sate di sananya kan? Tuh, jadi jangan dipersempit. Silaturahmi itu berarti kita berkunjung secara fisik saja. Itu silaturahmi. Karena ada orang yang ketika kita datang itu nggak berharap apa-apa, udah seneng fisiknya, datangnya udah seneng, Pak. Bapak udah 5 tahun, 3 tahun nggak ketemu anak, Pak, misalkan ya, di pesantren atau merantau. Yang diharapkan orang tua kan kebanyakan nggak hartanya, Pak ya, karena udah masih bisa kerja orang tuanya. Jadi datangnya anak fisiknya saja sudah Nah, anak datang ke orang tua itu silaturah, sekalipun nggak bawa teng-tengan gitu, Pak. Sekalipun sebelumnya belum transfer, gitu ya. Itu juga silaturahmi. Bisa dipahami nggak, Pak?
Jadi silaturahmi itu segala bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, lebih-lebih kepada kerabat kita, sesuai kebutuhan yang kita datangi itu. Kalau orang yang butuhnya cuma didatangi, berarti ya silaturahminya kita dari rumah datang ke rumah dia. Kalau dia tidak butuh datangnya kita, tapi butuh bantuan materi, nggak usah datang, kirim aja uang, kirim aja beras, kirim aja sembako ke sana. Itu termasuk silaturahmi. Watarotan bil khidmah, gitu ya. Tidak berupa materi juga, tapi berupa bantuan-bantuan non materi. Misalkan Bapak punya saudara di kampung, anaknya lulus SMK misalkan, gitu ya, gitu. Nah, saudara Bapak ini temannya Bapak, misalkan ke Pak Eko gitu ya. Pak Eko, saya sudah punya anak nih. Saya pengen dibantu nih, kira-kira anak saya bisa masuk ke lapangan pekerjaan, dapat masuk ke PT apa gitu kan, gitu ya. Nah ini apa? Berarti yang dibutuhkan bukan dikasih uang anak ini, dikasih jalan lapangan kerja. Dibantu dengan berupa non materi itu, dikasih jalan sama Pak Eko, ke sini, ke sana, ke sini. Itu juga termasuk silaturahmi. Jadi silaturahmi dengan cara membantu yang non materi juga termasuk silaturahmi. Ada tetangga misalkan lagi bikin selokan gitu ya, uangnya sudah banyak tapi butuh tenaga kita. Kita berbuat baik kepada tetangga dengan tenaga, itu juga namanya silaturahmi atau silaturahim. Watarotan biziarah. Nah ini yang sering kita memaknai silaturahmi. Watarotan biziarah. Dan terkadang juga silaturahmi itu ketika kita berkunjung ziarah. Itu Pak ya. Ini yang sering kita maknai, silaturahmi itu harus datang ke rumahnya. Kebanyakan kita. Padahal tadi kata Imam Nawawi, tidak mesti datang ke rumahnya. Kita bantu anaknya yang di kota, itu termasuk silaturahmi. Karena ada nilai ihsan, berbuat baik kepada saudara kita. Atau juga bilmal, ngirim apa saja yang dibutuhkan oleh saudara kita yang di kampung atau di mana. Bahkan termasuk silaturahmi tidak berkunjung, tidak membantu, tidak bilmal, tidak kata wassalam, nitip salam aja termasuk silaturahmi. Karena yang dikasih salamnya seneng, oh berarti teman saya itu masih ingat sama saya. Buktinya nitip salam. Jadi kalau materi belum bisa, berkunjung nggak bisa, bantu nggak bisa, ya sudah aja nitip salam. Ada kebetulan tetangga kita pulang kampung, nitip salam sama Pak ini, Pak itu, Pak ini. Itu termasuk bentuk silaturahmi kata Imam Nawawi. Wa ghairi dzalik minal khairat, minal ihsan. Apa saja yang di dalamnya ada nilai kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu terbantu, itu disebut silaturahim atau silaturahmi. Gitu ya. Silahkan kita mau milih yang mana. Ya syukur-syukur misalkan silaturahim itu ya datang orangnya, ya teng-tengannya ada, kemudian macam-macam, nitip macam-macam gitu ya. Nah ini sekarang ini sudah kita lebih enak lagi silaturahim Pak ya. Sudah ada HP, video call, udah ada WA gitu kan. Orang kalau ditanyain kabar itu yang di kampung seneng Pak, orang tua kita. Ditelepon seneng gitu kan. Nah ini termasuk silaturahim. Nah silaturahim inilah yang kemudian menjadi ciri ya dalam agama Islam, itu ciri daripada orang yang beriman. Dikatakan Rasulullah, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, cirinya orang beriman ini ya, wal yaumil akhir, dan dia iman kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi orang kalau di hatinya ada iman kepada Allah, kepada hari akhir, hobinya silaturahim. Tapi ya memang ada aturan mainnya Pak. Silaturahim itu kata Rasulullah, jurgibban tazdad hubban. Silaturahmi itu jangan keseringan. Gibban itu arang kalau bahasa kitabnya arang-arangan. Arang itu jarang-jarang. Jangan baru pagi minta ngopi, sorenya ke situ lagi ya. Tekor bandar itu ya. Jadi silaturahmi itu bagus, tapi kalau keseringan juga merepotkan juga nanti. Makanya kata Rasulullah, zurgibban tazdad hubban. Silaturahmi itu yang ya seminggu sekali, 3 hari sekali misalkan ya, karena kecuali yang mendesak-mendesak. Jurgibban tazdad hubban. Nanti kalau jarang silaturahmi itu biasanya menambah rasa cinta, menambah rasa rindu. Bapak kalau setahun nggak ketemu anak datang, aduh senengnya luar biasa. Wah seneng banget. Tapi misalkan ada keluarga dari kampung
baru 2 hari sekarang datang lagi, nggak ada kangen-kangennya gitu, logikanya begitu kata Rasulullah. Tapi kalau silaturahmi itu diatur gitu ya, 3 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, orang tuh ketemunya enak, ngobrolnya, ceritanya udah banyak lagi gitu kan. Kemarin baru pulang, sekarang mau cerita apa lagi gitu kan. Jadi ya meneng-menengan kata orang Jawa gitu ya, udah diem aja kan. Tapi kalau udah setahun nggak ketemu, waduh ceritanya sabrek-abrek sampai jam 2 malam nggak kelar-kelar ngobrol kan. Sampai udah kopi, udah susu, udah teh, udah nasi goreng, udah mie ayam, habis semua gitu. Enak gitu ya. Dan itu agama kita tuh logis sekali ya, kata Rasulullah. Silaturahmi itu bagus, tapi tolong diperhatikan. Waktunya juga jangan terlalu keseringan, kecuali darurat ya. Darurat ada kepentingan yang mendesak. Itu silaturahmi. Nah, kalau sudah silaturahmi, pasti karena ini perintah Allah, tadi sudah saya sebutkan, insya Allah rezekinya, kata Rasulullah, jaminan dari agama, rezekinya bertambah, umurnya bertambah, gitu ya. Umurnya bertambah. Umur bertambah ini kata Imam Fakih bukan ada berbeda pendapat, bukan tadinya 100 tahun jadi 120 gitu ya. Walaupun ada ulama bertambah itu memang kita ditakdirkan oleh Allah umurnya 60 tahun, tapi karena senang silaturahmi jadi 80 tahun kata Imam Fakih. Bisa begitu sesuai hadisnya, ditambahkan umurnya. Gitu ya, ditambahkan umur karena para ulama itu mengikuti kisahnya Nabi Allah Dawud alaihissalam. Jadi maksudnya ditambah umurnya itu kalau orang rajin silaturahmi ya, kalau 70 ya jadi 90, benar begitu. Gitu. Makanya yang panjang umur mungkin ada senang silaturahmi dulunya. Karena dulu Nabi Allah Daud kata para ulama didatangi oleh 2 orang, yang 2 orang ini berpuluh-puluh tahun gak pernah silaturahmi. Padahal jaraknya tidak jauh rumahnya, tapi jarang ke rumah dianya enggak. Jadi berpuluh-puluh tahun tidak pernah silaturahmi. Orangnya berdekatan, satu kampung, jarang silaturahmi. Datang kepada Nabi Daud, curhat ngalor ngidul. Setelah pulang, turun Israel. Ya. Turun Israel. Katanya malaikat Israel, Nabi Daud tuh yang sebelah kiri itu, yang satunya 2 hari lagi mau meninggal dunia. Saya sudah dapat SK-nya dari Allah. Sudah dapat mandat kalau yang datang itu 2 hari lagi meninggal dunia orang itu. Gitu ya. Makanya Nabi itu apa bener enggak ini? Apa hoak gitu kan? Malaikat Israel ini. Dan luar biasa setelah 2 hari dilihat masih nongol aja orangnya gitu. Masih lihat di masjid, masih lihat di masyarakat. Dan gak tanggung-tanggung sampai 20 tahun gak mati-mati orang itu. Gitu ya. Jadi kalau umurnya 60 tahun lebih 2 hari sampai 80 tahun masih ada aja orang itu. Akhirnya Nabi Allah Daud protes setelah 20 tahun kepada malaikat Israel, katanya orang yang dulu datang ke saya itu 2 hari lagi jatah hidupnya. Kata Israel, betul, tadinya sih mau saya cabut, tapi kata Allah, panjangkan dulu 20 tahun. Kenapa? Karena setelah pulang dari Nabi Allah Daud, tadinya mau belok ke rumah dia belok ke rumah saudaranya dulu. Silaturahmi dulu. Karena silaturahmi itulah oleh Allah dipanjangkan 60 jadi 8, dapat bonus 20 tahun gitu Pak. Pengen panjang umur Pak, jadi 400 tahun gitu Pak. Aduh, buat apa ya, begitu aja susah ya, di dunia tuh susah, ngapain panjang-panjang Pak ya, yang penting bekal cukup ya sudahlah, wassalam gitu kan. Panjang umur jangan terlalu panjang gitu ya, 60 sedang Pak, apa, aduh Pak, janganlah ya, masih banyak target ya, 70, 80 gitu kan. Nah ini, makanya kata para ulama, maksudnya tambah umur, panjang umur hadis Rasulullah ya memang angkanya berubah dari 80 jadi 100 misalnya. Dari 100 menjadi 120. Nah, tapi ada ulama lagi termasuk Imam Nawawi di dalamnya, tambah umur orang yang rajin silaturahmi itu bukan 80 jadi 90, enggak. 80 mah tetap 80, tapi kebaikannya itu akan selalu dikenang oleh orang hidup ketika mati. Ada orang meninggal dunia usia 50 tahun, tapi selama 20 tahun itu dibicarakan terus oleh keluarganya, tetangganya, ya Allah orang itu soleh banget, baik banget, disebut-sebut terus kebaikannya, seperti masih hidup, seperti umurnya bisa dipahami Pak ya? Jadi tetap meninggal sih usia 60 tahun, tapi selama 20 tahun ke depan kebaikannya disebut-sebut, malah dihauli, ya disebut-sebut, orang selalu ingat kebaikannya.
Orang kalau meninggal dunia tuh udah biasanya berhenti. Ya paling seminggu 2 minggu, oh ini orangnya baik. Setelah 2 bulan sih udah nggak ada yang bicara kebaikannya Pak ya. Sehebat apa orang tuh. Tapi karena orang ini rajin silaturahmi, orang tuh digerakkan oleh Allah selalu menyebut-nyebut kebaikan seperti umurnya panjang. Jadi silaturahmi ini di sini diposisikan pertama oleh para ulama termasuk akhlaknya Rasulullah yang bisa kita tiru, silaturahmi atau silaturahim gitu ya. Jadi silakan dalam bentuk apa kita mau silaturahimnya, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada siapa, mau datang ke rumahnya boleh, mau tidak datang tapi kirimannya datang boleh, mau bantuannya boleh, bahkan titip salam, nelepon pun insya Allah dimasukkan ke dalam silaturahmi. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah nanya sama Allah. Nabi Musa itu banyak saudaranya jauh-jauh Pak, dan Nabi Harun kan dengan dekat, tapi banyak saudara-saudaranya yang Bani Israel tapi di ujung-ujung negara gitu, jauh. Makanya mengeluh kepada Allah, ya Allah gimana ini saya ini pengen silaturahmi tapi nggak memungkinkan karena jaraknya jauh. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang punya saudaranya di luar negeri ya, yang di Malaysia, yang di Singapura mungkin banyak ya, adik atau kakak kita, mungkin ada orang tua kita yang di sana. Dan ini dialami oleh Nabi Allah Musa, ya Allah saya ini banyak saudara, tapi semua saudara itu nggak bisa saya silaturahmi berkunjung ke sana. Jadi bagaimana saya bisa menjalankan ibadah silaturahmi sementara saya tidak bisa secara fisik, nggak bisa. Nah kata Allah, irhamhum kama rahima anfusakum katanya. Silaturahmi kamu tuh Nabi Musa ya, nggak mesti kakimu dilangkahkan ke sana. Apa? Sayangi mereka saja udah cukup. Menyayangi saudaramu yang jauh ya, itu termasuk silaturahminya kamu. Karena tidak bisa ke sana misalkan karena banyak benturan-benturan. Irhamhum ya kama rahima anfusakum. Jadi sayangilah mereka saudaramu yang jauh seperti engkau menyayangi dirimu, itu termasuk silaturahim ya. Nah, menyayangi itu apa maksudnya? Dilus-elus kepalanya apa gimana itu? Makanya nah ini para ulama mensarahi hadis ini, cerita ini, kata Imam Abdurrahman As-Safuri dikatakan, menyayangi keluarga kita yang jauh yang nanti akan disebut amalan silaturahmi ini ketika ihda alaihim wassalamu ilaihim, ketika kita ngirim hadiah ke sana. Jadi ketika ada saudara yang jauh kita tidak bisa ke sana, kita ingin silaturahmi, maka kirim hadiah apapun ke sana, kirim bingkisan ke sana, itu termasuk silaturahimnya kita kepada orang. Jadi nggak ada alasan sekarang dalam agama, oh jaraknya jauh, oh nggak ada kuota, oh nggak ada apa. Banyak cara menuju silaturahim, termasuk jarak jauh pun ya. Nah ini silaturahminya dengan ihda itu memberi hadiah, memberi, apalagi zaman sekarang ya, ada zaman paket-paket begitu Pak ya. Jangankan di Bekasi, keluar negara pun bisa ngirim kerupuk Pak. Saya dari Indramayu bisa ke Singapura Pak, kerupuk melarat itu loh. Ya tahu ya kerupuk melarat Pak ya, khas Jawa itu. Bisa ke Singapura gitu kan. Itu orang TKW, TKI dikirim kerupuk tuh lebih senang daripada transfer uang. Ternyata sampai dipoto-foto, dibikin WA story, senengnya gitu kan. Nah itu bentuk silaturahminya orang kampung ke saudaranya yang jauh di sana. Karena kalau saya ke sana, ya tekor gitu kan. Tekor, mending kalau kebaliknya dibekali lagi kan, kalau matur suwun mawon gimana itu ya. Udah iya, jadi kan perhitungannya begitu. Jadi ngirim makanan, ngirim apa yang dibutuhkan di sana, termasuk itu pun yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, lebih bagus lagi silaturahmi ini kata Imam Ghazali, wa waslu man qata'aka. Yang paling bagus itu silaturahmi. Kalau saya silaturahmi sama adik saya, karena adik sayanya bulan kemarin silaturahmi ke saya, itu biasa kata Imam Ghazali. Silaturahmi kepada orang yang dia sering silaturahmi itu biasa. Tapi ada lagi silaturahmi yang yang luar biasa.
Wa waslu man qata'aka wa huwa nihayatul ihsan. Silaturahmi yang paling baik, yang paling besar pahalanya, silaturahmi kepada orang yang tidak pernah silaturahmi kepada kita. Itu lebih hebat lagi, Pak. Pahalanya tuh kuadrat gitu, Pak. Pahalanya kuat. Jadi kalau kita, ya kalau Pak Eko silaturahmi ke saya, ya wajar saya, karena saya juga sering numpang ngopi di Pak Eko misalnya. Misalkan saya jarang silaturahmi ke orang yang jarang silaturahmi ke saya, itu pahalanya lebih besar. Apalagi orang yang zalim kepada kita, menyakiti kita, jahat kepada kita, kita masih mau silaturahmi, ya pahalanya udah sabrek-abrek Pak itu ya. Itu makanya kata Rasulullah, silman qata'aka, sambunglah silaturahmi kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. Sama seperti kita memberi orang yang suka memberi kita, ya, memberi orang yang suka memberi kita, wa i'ta'uman harramaka fahuwa nihayatul judi, kata para ulama. Memberi makanan kepada orang yang biasa memberi makanan kebaikan, tapi standar kebaikannya, Pak. Kebaikan yang lomannya itu biasa, dermawannya biasa. Tapi kalau kita ngasih makan kepada orang yang seumur-umur nggak pernah ngasih ke kita, gitu ya, malah ngedenger yang itu mah nggak bakal ngasih ke kamu, tapi kita tetap memberi kepada orang yang nggak pernah memberi, itulah yang benar-benar pahalanya baik. Orang yang dolim ke kita, kita tetap baik. Orang yang jahat kepada kita, kita tetap baik. Orang yang jarang silaturahmi, kita silaturahmi, dan lain sebagainya. Itulah nanti ada di makom tertentu yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa setiap kita harus sudah mewajibkan diri kita untuk ittiba, mengikuti akhlak Rasulullah. Bahkan bukan hanya kita ya, orang-orang kafir pun mengagumi akhlak Rasulullah, dan salah satu akhlak Rasulullah di nomor pertama di sini disebutkan wa yasilur rahim, yaitu silaturahim. Silaturahim itu adalah bentuk kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ini materi atau pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan tentang sirah nabawiyah dan akhlak Rasulullah. Tentang tauhid, salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah itu kan kemusyrikan setia, menyebutkan Allah seperti itu. Tapi di tengah-tengah masyarakat kosa, beliau yang notabene katakanlah karena kutip dia berilmu, ya kadang mempraktekkan di jamaahnya atau di masyarakatnya melakukan kayak kemusyrikan atau dosa sedikit atau begini dosa. Ada seorang bekerja, dia itu katakanlah ada, misalkan dia datang ke rumahnya bekerja, minta penglaris, belakangnya mungkin tokoh masyarakat, dia ilmu kan bisa tidak penglaris atau pada rumah seperti itu, apa minta pesel ya betul, jimat gitu, macan di raja itu. Hukumnya seperti apa? Karena gini bos, pada saat seseorang itu dia sudah dikasih mungkinnya amat kayak jimat, dikasih penglaris atau pada rumah, itu seolah-olah itu gara-gara itu dia bisa seperti itulah. Misalkan dikasih jimat jadi jadi sakti, dikasih pemain jadi bisa laris, dan dikasih pagar itu penjagaan gitu ya, pagar gaib ya. Message-nya itu udah bergeser. Betul. Kan artinya tauhidnya dia dalam awal, artinya dia gara-gara orang itu, artinya dia itu lebih percaya ke benda-benda ya selain Allah. Itu yang pertama Ustaz. Itu Ustaz. Yang kedua, ada juga Ustaz praktek pengobatan Ustaz. Ya kan, mungkin setiap orang sakit datang ke situ, itu maharnya itu suruh motong kambing karena penyakitnya itu nanti ditransfer ke kambing, Bos. Nah, itu seperti apa pendapat Bos?
Dasarnya dulu ya, dasar dipahami bahwa ada nas Al-Quran, semua dosa itu terampuni ya, kecuali kesyirikan gitu ya. Syirik itu artinya apa? Menduakan Tuhan, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan gitu ya. Wah, batu ali ini bisa nih bikin saya laris gitu kan. Itu berarti meyakini bukan Allah yang menakdirkan laris makanan atau jualan kita. Nah, ini syirik ya. Jadi syirik itu kenapa menjadi dosa yang paling berat? Karena apa? Karena di dalamnya ada menduakan Tuhan. Ada perselingkuhan kita dengan Tuhan ya. Ya rumah tangga aja kalau udah selingkuh mah ampun-ampunan udah. Ya kalau suaminya males belum ini ya masih dimaafkan mungkin lagi. Tapi kalau udah selingkuh yang nggak kuat kebanyakan perempuan, gitu ya. Makanya termasuk dosa yang paling besar dan tidak termaafkan. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang ini ya. Tapi kebanyakan kita bahwa menafsiri bahwa tidak ada dosa yang termaafkan, itu syirik diantaranya. Nah, bagaimana kejadian di masyarakat? Bahkan orang alimnya sendiri, orang ngertinya seperti menjual apa ya, menjual jimat-jimat gitu kan, bahkan seperti orang jualan gitu kan, nanti kalau pakai ini nanti ini. Akhirnya orang awam itu keyakinannya bergeser gitu kan. Nah, ini ya menjadi PR akhirnya kan Pak ya, menjadi PR tidak hanya untuk orang awam, orang-orang yang ngertinya pun jangan karena maaf-maaf tanda petik materi ya sampai mengorbankan akidah umat gitu kan. Nah, ini menjadi PR gitu ya. Ya idealnya sebenarnya kalau pakai yang begitu silahkan nggak apa-apa. Mubah-mubah saja. Selama akidah kita udah lurus nih. Gitu kan. Jadi jangan jauh-jauh Pak, jangan jauh-jauh pakai cincin, pakai pakai sabuk misalkan. Banyak dari kita Pak ya, ketika rizkinya lancar, ngomongnya gimana? Karena saya sehari 41 kali baca Waqiah. Berarti syirik bukan itu kalau begitu? Bukan alhamdulillah karena Allah memudahkan saya. Kita berkeyakinan surat Waqiah ini yang melancarkan saya rizkinya. Itu beda nggak sama yang pakai batu ali itu? Nggak ada bedanya, sama. Jadi sebenarnya orang tuh berpotensi semua. Nggak mesti harus datang ke orang pinter. Kita di rumah pun potensi syirik tuh ada saja. Gitu ya. Karena saya ini rajin baca buku, akhirnya pinter. Berkeyakinan bahwa yang bikin pinter baca buku. Bukan Allah, berarti meyakini yang meminterkan itu bukan Allah dalam hatinya, karena banyak baca itu syirik bukan kalau begitu. Nah itu jadi praktek-praktek itu sebenarnya tidak hanya di masyarakat ya, tapi dalam diri kita pun kadang ada praktek-praktek syirik, tapi syiriknya khafi namanya, syirik yang samar gitu ya, yang kita kadang nggak sadar syirik itu tuh. Nah, bagaimana ketika ada kasus-kasus seperti itu, maka ini menjadi PR bagi kita. Seharusnya sih jangan seperti itu. Silakan ikhtiar gitu Pak ya. Ya karena orang apa-apa tuh harus ikhtiar. Orang dagang pengen laris ya harus baca ini. Silakan. Memang ada babnya sendiri, ada kitab hikmah sendiri, silakan. Tapi oleh pemberi ijazahnya Muziz ini dari awal sudah dikasih garisan, ini sih hanya ikhtiar saja, gitu ya. Ikhtiar saja. Yang melariskan yang tidak ya hakikatnya nanti Allah, itu yang benar sih begitu Pak. Silahkan. Nah, centongnya mahal tuh. Centongnya ya. Nah iya, yang bagusnya begitu. Memang kalau kita muziz itu yang memberikan wiridan itu ini sih ikhtiar, harus dijelaskan. Hakikatnya semua dari Allah gitu. Jangan nanti kalau pakai centong ini nih buka jam 7, jam 4 sudah pada ngumpul orang mau beli gitu. Wah, itu kan orang-orang awam tuh hatinya langsung rusak Pak kalau gitu tuh. Nah makanya kalau Bapak yang kebetulan ahli di bidang itu Pak ya, ada buka praktek servis nasib gitu Pak ya. Misalkan di rumah, kan ada orang yang begitu Pak. Jangan seperti, ya tapi orang kadang kalau nggak yakin juga pasiennya nggak mantap Pak ya. Ini insya Allah, wah kalau pakai ini sholat tuh nggak mantap. Ini kalau pegang keris ini insya Allah nanti, wah insya Allah gimana ini. Orang nggak yakin, ini jadi trik juga akhirnya. Kalau pegang keris ini 1 bulan bisa 3 kali lipat penghasilannya. Nah, mantep kan? Nah ini makanya boleh atau tidaknya sih hukum asalnya sih boleh kita dalam rangka ikhtiar Pak ya, ikhtiar gitu kan. Dalam rangka boleh, tapi yang pemberi wiridnya atau pemberi apanya itu apa? Kira-kira menjelaskan dari awal hakikat semuanya dari Allah. Ini sih hanya sebatas wasilah pelantara
saja, sama seperti orang makan gitu ya, yang mengenyangkan si Allah, tapi wasilahnya harus makan gitu. Makan ini bukan berarti menghidupkan, karena banyak orang yang nggak makan juga tetap hidup gitu ya. Nah gitu, jadi harus dijelaskan seperti itu. Nah makanya saya itu dulu ketika di pesantren, kalau nanti di masyarakat, kayak saya pesan, jangan gampang-gampang ngasih wiridan kalau bisa. Jangan gampang-gampang ngasih wiridan ke orang awam. Kecuali orang awamnya minta sampai nangis-nangis baru dikasih. Jangan orang awamnya lagi duduk pengen wiridan gak nih? Jangan ditawarin udah. Kayak nggak laku banget sih gitu ya. Karena ada yang ngumbar-ngumbar begitu Kang ya. Ada yang ngumbar-ngumbar. Orang yang nggak mau. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak seneng wirid, dikasih wirid, nanti nih kalau baca ini, nanti kamu rezeki lancar. Pas kenyataannya nggak manjur, nanti akan menyepelekan agama orang itu. Itu Pak ya. Jadi lihat nih, kalau orangnya seneng wirid, imannya udah mantap gitu, baru dikasih wirid. Ketika gagal tuh, dia yakin, oh ini minallahi ta'ala, Allahnya belum berkehendak. Orang nggak jarang ngaji, maaf jarang ke majelis taklim, ditawarin nih baca ya Hayyu ya Qayyum, 20.000 ya, kamu insya Allah gantengnya nanti kayak Nabi Yusuf gitu. Wah nanti perempuan misalkan pada pengen ini semua misalkan, jangan ya, karena kalau nggak sesuai keinginan tuh menyepelekan. Apa sih ya Hayyu ya Qayyum tuh diinjak-injak lapan-lapan Allah itu. Gitu ya. Jadi kalau bisa sih, kecuali orang yang benar-benar pengen banget nih, tapi itu pun nanti kalau sudah disampaikan pun nanti semuanya yang terbaik itu dari Allah. Nanti kalaupun nggak manjur ya berarti ada pilihan lain gitu ya. Jadi saya diamanati guru saya itu jangan gampang-gampang ngasih wiridan. Lihat dulu orangnya gitu. Kalau orangnya ahli wirid, seneng wirid ya kasih. Kalau orang nggak pernah minta di WA baca ini ya 20.000 kali, ya nggak ada yang denger, ngapain gitu kan? Apalagi zaman sekarang nggak mau yang begitu, pengennya yang instan gitu ya, yang maharnya gede langsung jadi gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kewajiban orang-orang alim, orang pintar itu meluruskan, jangan sampai merusak akidah awam umatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada praktek pengobatan. Oh pengobatan ya, mahar itu ya. Iya, memang jadi. Oh transfer penyakit itu ya. Tiap kata yang sakit itu, setiap pasien datang itu suruh beli kambing ya. Yang jual kambing ya adiknya bosan misalnya gitu. Iya ya. Juga. Nah itu alasannya. Boleh apa enggak? Nanti dilanjut ke kambing bosan. Jadi ada dua bahaya ya dari kasus tadi itu, ada dua bahaya. Bahayanya orang ini kalau nggak disembuhkan penyakitnya ada di orang itu, bahaya kan? Tapi kalau ditransfer ke kambing berarti menyakiti kambing juga kita, sama-sama makhluk Allah. Iya, bagiin kan? Jadi yang harus digarisbawahi, dia pengen sembuh tapi mendolimi makhluk Allah yang namanya kambing. Nah ini kata para ulama ada dua bahaya di situ ya. Ada bahaya kalau nggak ditransfer orang ini terus-terusan sakit, ibadahnya susah. Tapi ada bahaya lagi kalau ditransfer kambing ya rusak juga, penyakitnya nempel di kambing. Makanya muncul kaidah kata para ulama, idajtama ad-dararani fa'alaikum bi akhaffihima. Kalau ada dua bahaya yang nggak bisa dihindari nih, memang harus transfer ke kambing, boleh dilakukan ya. Cari yang lebih ringan bahayanya gitu kan. Kalau di orang lebih bahaya, tapi kalau di kambing nggak bahaya kan, nggak bakal protes. Kalau kambing sih paling jerat-jerit gitu aja. Makanya kata para ulama silahkan boleh ditransfer karena daruratnya atau bahayanya lebih ringan. Silahkan praktek itu dipraktekkan gitu ya. Kalau memang cuma itu cara satu-satunya gitu kan. Tapi saya juga pernah mendengar tuh ada yang transfer ke kambing, ada ke hewan-hewan lain gitu ya. Nah ada sebagian kiai yang dalilnya seperti itu. Jadi kalau ada dua bahaya ya yang nggak bisa dihindari, lakukan kepada yang bahayanya sedikit gitu kan. Kalau di orang kan bahaya kan, kalau di orang kan laki-laki kena penyakit, resikonya gimana? Dia punya istri yang harus dinafkahi, berarti menelantarkan istrinya. Punya anak harus dinafkahi, punya orang tua. Jadi banyak orang yang kena dampak buruk kalau dia sakit. Tapi kalau kambing kena penyakit, ya udah enak nyate kan, gitu. Jadi bahaya sih bahaya, ada unsur kezoliman kepada makhluk Allah, tapi dorornya bahayanya sedih, makanya silahkan dipraktekkan. Tapi ya kalau ada cara lain sih cara lain gitu Pak ya. Tapi masih ada yang praktek. Jadi itu prinsipnya ketika ada dua bahaya berkumpul tidak bisa dihindari, lakukan mana bahaya yang lebih kecil. Itu baik ya. Cukup ya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.